Bayangkan sebuah pagi yang dingin di sebuah kota besar. Seorang gadis muda berjalan dengan langkah tergesa-gesa menuju kantor megah di pusat kota. Wajahnya lelah, matanya sembab, seperti tidak tidur semalaman. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat yang sudah kusut. Dia masuk ke dalam gedung itu, naik lift menuju lantai paling atas. Ruang direksi, tempat di mana takdirnya akan ditentukan hari ini. Pintu besar terbuka, dan dia disambut oleh seorang pria paruh baya yang duduk angkuh di kursi kulit mewah. Ayahnya sendiri. Tapi bukan sebagai ayah yang menyambut anaknya, melainkan sebagai bos yang menatap karyawannya dengan dingin. Gadis itu meletakkan amplop di atas meja. Itu adalah kontrak yang sudah dia tanda tangani 5 tahun lalu, ketika dia masih naif dan penuh mimpi. Kontrak yang mengikatnya untuk bekerja di perusahaan keluarga, menjalani hidup yang sudah dirancang untuknya sejak lahir, menikah dengan pria pilihan keluarga, melupakan cinta sejatinya, melupakan impiannya sendiri. 5 tahun sudah berlalu, dan dia merasa seperti burung dalam sangkar emas. Semua orang bilang dia beruntung, kaya, cantik, memiliki segalanya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap malam dia menangis dalam kesunyian kamarnya yang luas. Tidak ada yang tahu bahwa dia merasa seperti mati perlahan. Hari ini, dia datang untuk meminta satu hal: kebebasan. Pria itu tersenyum sinis. Kebebasan? Dia sudah memberikan segalanya kepada anaknya. Uang, nama besar, kehidupan mewah, dan sekarang gadis itu meminta kebebasan? Seolah-olah semua yang telah diberikannya tidak ada artinya. Gadis itu tidak bergeming. Dia sudah memutuskan. Dia sudah menemukan keberanian yang selama ini terpendam. Dia mengatakan bahwa dia siap melepaskan semuanya. Nama keluarga, warisan, kehidupan mewah yang selama ini dia jalani. Dia hanya ingin satu hal: hidup dengan caranya sendiri. Pria itu bangkit dari kursinya. Amarahnya mulai terlihat. Dia bilang gadis itu tidak tahu apa yang dia minta. Dunia di luar sana kejam. Tanpa nama keluarga, dia bukan siapa-siapa. Tanpa uang, dia akan menderita. Apakah dia siap untuk itu semua? Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Tapi suaranya tetap teguh. Dia bilang dia sudah menderita selama 5 tahun ini. Menderita karena hidup dalam kebohongan. Berpura-pura bahagia di depan orang lain, sementara jiwanya menjerit, meminta pertolongan. Jadi ya, dia siap untuk menderita di luar sana. Setidaknya penderitaan itu adalah penderitaan yang dia pilih sendiri. Pria itu diam sejenak, tatapannya tajam, menusuk, kemudian dia mengeluarkan sebuah dokumen dari laci mejanya. Itu adalah perjanjian baru. Jika gadis itu ingin bebas, dia harus menandatangani ini. Isinya sederhana, tapi brutal. Dia harus melepaskan semua haknya sebagai ahli waris. Dia tidak boleh menggunakan nama keluarga lagi. Dia tidak boleh meminta bantuan apapun dari keluarga. Dan yang paling menyakitkan, dia tidak boleh menghubungi adiknya yang masih kecil. Adik yang sangat dia sayangi. Anak kecil yang selalu memeluknya setiap kali dia pulang. Bocah polos yang masih percaya bahwa kakaknya adalah superhero. Gadis itu terpaku. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak pernah membayangkan harus berpisah dengan adiknya. Tapi di sisi lain, jika dia tetap tinggal, dia tahu dia akan mati perlahan. Jiwanya akan habis terkikis. Pria itu duduk kembali, menunggu keputusan. Dia tahu ini adalah senjata terampuh. Tidak ada yang bisa menandingi cinta seorang kakak kepada adiknya. Tapi gadis itu mengambil pena. Tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh membasahi pipinya. Dia menatap dokumen itu lama sekali. Setiap kata terasa seperti pisau yang menikam dadanya. Tapi dia tahu, jika dia tidak melakukan ini sekarang, dia tidak akan pernah melakukannya. Dengan isak tangis yang ditahan, dia menandatangani dokumen itu. Satu goresan pena yang mengubah hidupnya selamanya. Pria itu mengambil dokumen itu, melipatnya, dan memasukkannya ke dalam laci. Kemudian dia menatap gadis itu dengan tatapan kosong. Mulai sekarang, dia bukan anaknya lagi. Dia adalah
orang asing. Gadis itu bangkit dari kursinya, kakinya terasa berat, seperti menyeret beban 1000 ton. Dia berjalan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti perpisahan terakhir. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, dia mengucapkan terima kasih. Bukan terima kasih yang tulus, tapi terima kasih yang penuh dengan kepahitan dan kekecewaan. Terima kasih telah mengajarkannya bahwa cinta keluarga ternyata memiliki harga. Dia keluar dari ruangan itu, meninggalkan segalanya. Lift membawanya turun, perlahan, seperti simbol dari kejatuhan yang baru saja dia alami. Ketika pintu lift terbuka di lobi, dia disambut oleh dunia luar yang cerah. Matahari bersinar terang. Orang-orang berlalu lalang dengan sibuk. Dia melangkah keluar dari gedung itu untuk terakhir kalinya. Angin menerpa wajahnya, mengeringkan air matanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tidak tahu di mana dia akan tinggal. Dia tidak tahu bagaimana dia akan bertahan hidup. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, dia merasa bisa bernapas lega. Untuk pertama kalinya, dia merasa hidup. Meskipun hatinya hancur, meskipun dia kehilangan segalanya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai bangkit. Sesuatu yang sudah lama mati. Harapan. Dia berjalan menyusuri trotoar, tidak tahu kemana tujuannya. Tapi dia tahu, mulai hari ini, setiap langkah adalah langkahnya sendiri. Setiap keputusan adalah keputusannya sendiri. Setiap kesalahan, setiap keberhasilan, semuanya adalah miliknya. Ini adalah harga kebebasannya. Mahal, sangat mahal. Tapi dia siap membayarnya, karena dia akhirnya mengerti bahwa hidup dalam sangkar emas jauh lebih menyakitkan daripada terbang bebas dengan sayap yang terluka. Dan sementara dia berjalan menjauh, di lantai atas gedung megah itu, seorang pria paruh baya menatap keluar jendela, melihat sosok kecil yang semakin menjauh, wajahnya tetap dingin. Tapi ada sesuatu yang berkilat di sudut matanya, sesuatu yang dia coba sembunyikan selama bertahan-tahan, penyesalan. Tapi sudah terlambat, keputusan sudah dibuat, dan harga sudah dibayar.